Karena kan setiap perempuan reproduksinya kan emang harus dijaga. Tapi dengan bincang saya seperti tadi nih, yang berterima kasih pada Ibu Ketua Dharma Pertiwi, Ibu Evi. Kalau nggak ada kesempatan kayak gini, mungkin kita sebagai ibu, sebagai perempuan nggak ngeh gitu ya, bahwa oh ternyata memang justru ini bukan cuma pencerahan buat ibu-ibu Dharma Pertiwi saja, tapi saya pun jadi merasa bahwa oh memang penting banget ya. Nomor satu kan terkadang yang terlupakan sama perempuan itu adalah cek kalau udah sakit. Tapi ternyata pencegahan sejak dini memang bisa dilakukan kalau kita bisa dilakukan dari sekarang supaya antisipasi kalau ada apa-apa nggak belakangan gitu ketahuannya. Jadi memang harus berani untuk pap smear, pada aku takut pap smear, terus vaksin, itu dua kata kunci yang memang harus banget. Gitu. Pernah mengalami gejala-gejala atau pernah Langsung, khawatir jangan, gitu? Jangan khawatir pasti, karena kan setiap perempuan reproduksinya kan emang harus dijaga. Tapi dengan bincang saya seperti tadi nih, yang berterima kasih pada Ibu Ketua Dharma Pertiwi, Ibu Evi. Kalau nggak ada kesempatan kayak gini, mungkin kita sebagai ibu, sebagai perempuan nggak ngeh gitu ya, bahwa oh ternyata memang vaksin itu penting, vaksin itu penting. Saya pernah vaksin berapa tahun yang lalu sebelum anak kedua deh kalau nggak salah. Harusnya 3 kali, saya cuma 2 kali. Itu kan berarti apa namanya? Lupa. Dan ternyata memang kalau hal yang penting itu jangan sampai lupa. Nanti jangan ujung-ujungnya kalau udah sakit amit-amit baru kenapa ya nggak begini, kenapa nggak begitu. Jadi nggak ada kata terlambat untuk ada pencegahan sejak dini. Oh seperti itu Jadi ya. kapan vaksin yang ketiga mau dilakukan? Kayaknya besok deh. Lebih cepat lebih baik lagi. Gitu. Sudah. Pesan buat maksudnya buat masyarakat. Sebetulnya bukan buat ibu-ibu ya, tapi lebih ke Masyarakat. Gen Z. Oh, Anak-anak Gen Z, muda ya, oke, yang baik. akan Ya. masuk ke dunia Baik. baru mereka nanti. Ya, sedikit aja mau menyampaikan, bukan cuma pesan ya, tapi biar kita bergerak bersama-sama. Setiap manusia itu kan ada fasenya, fase lahir, fase remaja, fase dewasa, sampai fase senior. Nah di saat usia seperti aku dan kamu ini kayak Gen Z ini ya, jadi nggak ada salahnya untuk melakukan pengecekan. Kan ada orang yang teredukasi, baru dengar, baru tahu, atau karena udah sakit. Jadi jangan sampai ada kejadian dulu, cek aja dari sekarang, terutama perempuan ya, cek ada vaksin, cek ada pap smear dan lain sebagainya, supaya kalau ada gejala yang mengkhawatirkan itu bisa diantisipasi dari sekarang. Oke? Vaksinasi yang sangat penting. Yang pertama adalah perempuan. Ya, perempuan harus divaksin semuanya sehingga terlindung ya bila ada infeksi virus HPV. Yang kedua adalah laki-laki. Mengapa laki-laki? Karena laki-laki turut berkontribusi dalam menyebarkan virus HPV kepada perempuan. Di beberapa negara seperti Australia tadi saya sampaikan sudah melakukan vaksinasi itu pada laki-laki. Indonesia belum, karena perempuan pun kita belum. Jadi kita fokus dulu pada perempuan. Semua perempuan usia reproduksi divaksin, ya kan. Berikutnya baru mungkin laki-laki, karena kita menghitung juga cost effectiveness ya, efektif atau tidak ya di pembiayaannya dan seterusnya. Jadi saya kira itu kapan kita akan melakukan vaksinasi pada plan saya terakhir itu merencanakan kehamilan, menjaga kehamilan ya dengan baik, menyiapkan kehamilan dengan baik itu berarti membangun bangsa, membangun generasi penerus. Bagaimana merencanakannya? Merencanakannya satu ya, harus menikah pada usia emas ya sebelum 30 kalau bisa menikah. Punya anak di bawah 35 tahun. Supaya sehat tentu sebelum hamil harus sehat, disiapkan dengan baik, nutrisinya baik, ya, kemudian vaksinnya lengkap termasuk vaksin HPV, ya, dan kemampuan untuk mendidik anak juga baik dan seterusnya. Kira-kira itu. Jadi kita rencanakan dengan baik sehingga nanti ibunya sehat, hamilnya sehat, anaknya pun sehat. Dalam konteks ini bagaimana dengan menurut Prof nih buat negara nih perjanjian pranikah
dalam kaitannya dengan kesehatan ini? Ya, pemeriksaan pranikah sebenarnya, premarital screening. Saya kira itu wajib dilakukan. Mungkin saya kira kalau Anda baca di media ya, pemerintahan yang akan datang, Pak Prabowo sebagai presiden terpilih sudah menyatakan akan melakukan screening kesehatan pada masyarakat. Termasuk di dalamnya ada screening kesehatan pramarital atau sebelum pernikahan. Begitu kan, itu sangat penting. Mencegah terjadi penyakit-penyakit yang menurun seperti hipertensi, kencing manis, yang mencegah penyakit kanker, penyakit jantung, kelainan genetik, thalassemia dan lain-lain.